Jantungnya serasa mau meledak. Ishak tak pernah berada di situasi seperti ini. Berada di hotel dan berhadap-hadapan dengan seorang wanita yang hanya mengenakan handuk untuk menutupi tubuhnya. Penampilan Eve sungguh menggoda. Handuk yang dia kenakan hanya menutupi dada sampai ke paha, sementara rambutnya yang basah berantakan dibiarkan tergerai. GHM. Ishak berdehem mencairkan suara canggung. Aku membawakanmu pakaian ganti. Kau bisa memakainya. Setelah mengambil paperbag di ranjang, Ishak berjalan mendekati Eve lalu memberikan paperbag tersebut. Terima kasih. Eve mengambil alih paperbag dari tangannya. Selalu tertunduk tak berani mengangkat wajahnya membalas tatapan Ishak. Tunggu. Ishak menahan lengannya saat melihat Eve hendak memutar tubuhnya masuk ke kamar mandi. Gle. Ishak menelan saliva melihat buliran air sisa mandi di wajah Eve yang mengalir turun ke leher menuju ke dada dan berakhir di handuk. Ishak benar-benar dihadapkan dengan cobaan yang menggetarkan iman. Belum lagi ditambah rambut Eve Daphne yang basah dan berantakan menempel di permukaan kulit wajah serta tubuhnya, menambah tingkat keseksiannya semakin meningkat. Namun semua itu buyar kala Ishak melihat sesuatu di leher Eve yang nyaris tertutup rambut basah. Ya. Eve kebingungan. Ishak mengulurkan tangannya, menyelusup masuk ke sela rambut Eve yang basah. Hal itu tentu saja membuat Eve tersentak, nyaris menghindar, tapi tangan Ishak yang besar terlanjur meraih lehernya yang mungil. Tentu saja Eve tak bisa menolak, dia terpaksa mengikuti keinginan Ishak yang tengah memastikan sesuatu di leher. Kenapa? Eve berdebar, merasakan panas sentuhan tangan Ishak di leher. Ekspresi wajah Ishak tak terbaca, datar. Tetapi aura di sekitar tubuhnya terasa mencengkam. Detik di mana kau menandatangani surat perjanjian itu, maka kau telah menyerahkan diri padaku. Jadi, kau harus ingat bahwa sekarang tubuh ini bukan hanya milikmu, tapi milik keluarga Priscian, ucap Ishak dipenuhi penekanan di akhir kalimat. Eve hanya diam tak berani menjawab. Sadar karena pemasok uang terbesar untuk pengobatan ibunya saat ini adalah Ishak. Sementara itu, Ishak masih fokus dengan tanda merah di sana. Hasil dari perbuatan Eleazar sebelumnya. Rahamnya menguat menahan diri untuk tidak menggigit leher Eve seperti apa yang saat ini ada di pikirannya. Tentu saja dia berpikir seperti itu agar bekas merah di lehernya menghilang dan berganti dengan bekas miliknya. Tetapi hal itu tak mungkin Ishak lakukan. Perlahan Ishak menarik tangannya, melepaskan Eve. Pakai bajumu. Eve tak langsung masuk ke kamar mandi, sejenak menatap Ishak yang telah memunggungi dirinya seolah enggan menatap. Masih penasaran dengan apa yang dibicarakan oleh Ishak, Eve Daphne segera mendekati kaca setelah berhasil masuk ke kamar mandi. Ada apa dengan leherku? Matanya terbelalak melihat bekas merah ada di lehernya. Eleazar? Dia meninggalkan bekas ini. Eve terdiam, teringat ucapan Ishak. Detik di mana kau menandatangani surat perjanjian itu, maka kau telah menyerahkan diri padaku. Jadi, kau harus ingat bahwa mulai sekarang tubuh ini bukan hanya milikmu, tapi milik keluarga Priscian. Arg! Aku lupa kalau dia keturunan keluarga Priscian, gumamnya. Kenapa dia marah melihat kismark ini? Tak lama Eve keluar mengenakan gaun perdelapan berwarna mocha. Kau sudah selesai. Ishak duduk di sofa, meletakkan ponsel di meja setelah melihat Eve keluar dari kamar mandi. Gumam Eve menanggapi pertanyaannya. Duduklah, aku sudah memesan makanan untukmu. Sebentar lagi mungkin akan datang. Ishak beranjak berdiri. Eve gugup melihat Ishak berjalan ke arahnya. Tapi ternyata lelaki itu berjalan melewati dirinya begitu saja. Malu, pipinya bahkan telah merona, tapi ternyata Ishak masuk ke kamar mandi. Di belakang sana, Ishak tersenyum tipis seolah tahu apa yang sedang Eve pikirkan. Gaun itu sangat cocok untukmu, ucapnya lirih. Eve merona mendengarnya. Huaf, apa yang harus aku lakukan sekarang?
Kalau aku kembali ke rumah, akankah senior mengizinkanku? Matanya membulat ketika teringat sesuatu. Bodoh! Aku telah melakukan kesalahan. Eve memukul keningnya sendiri, mengutuk setelah teringat dirinya memanggil Ishak dengan sebutan senior saat di rumahnya. Bagaimana kalau dia menyadarinya? Ah, tidak, nyatanya sampai saat ini dia tidak bertanya apapun padaku. Eve menenangkan diri. Mulai bingung mencari keberadaan ponselnya, tapi ternyata ada di meja dan anehnya di sana juga ada ponsel milik Ishak. Sejak kapan ponselku ada di sini? Hendak mengambil ponselnya, tapi saat itu bertepatan dengan layar ponsel milik Ishak yang menyala. Entah pesan masuk dari siapa karena perhatian Eve tertuju ke gambar di layar ponsel milik Ishak. Terkejut melihat foto Ishak mencium kening seorang perempuan. Sayangnya Eve tak bisa memastikan wajahnya karena foto sengaja di-crop dan hanya menampakkan sisi wajah Ishak. Akan tetapi jelas terlihat kalau di foto tersebut Ishak tengah menutup mata saat mengecut kening perempuan itu. Siapa? Gumam Eve bertanya-tanya. Aku yakin dia seorang perempuan, tapi jika dia memiliki kekasih, kenapa senior tidak mengajaknya menikah dan malah mengajakku? Apa-apaan ini? Di dalam kamar mandi, Ishak tengah mencuci wajahnya. Menatap bayangan diri di cermin. Tangannya mengusap embun di kaca agar wajahnya terlihat jelas di sana. Ting tong! Bunyi bel kamar, tanda seseorang datang mengunjungi kamar itu. Ishak hendak keluar tapi samar-samar dia mendengar suara Eve Daphne. Ya, tunggu sebentar. Ishak terkejut bukan main karena tak mungkin membiarkan Eve membuka pintunya. Dia telah keluar dari kamar mandi, perhatiannya tertuju kepada Eve yang sedang melangkah mendekati pintu. Eve telah meraih hendelnya namun belum sempat membuka pintu karena Ishak terlanjur menahan. Tunggu, sahut Ishak. Entah sejak kapan lelaki itu tiba-tiba berada di belakangnya. Eve terkejut bukan main. Tangannya yang berada di handle pintu seketika terasa hangat karena Ishak menggenggamnya. Pintu sempat terbuka meski sedikit tapi posisi Ishak yang berada di belakang Eve mendorong paksa agar pintu kembali tertutup. Alhasil Eve memutar tubuhnya dan tanpa sengaja mencium dada Ishak. Pag! Wajah Eve membentur dada. Brak! Pintu kembali tertutup. Tubuh Eve terhimpit antara pintu dan Ishak yang berdiri di depannya. Bukan hanya Eve, bahkan Ishak berdebar tak karuan. Tak ada jarak di antara mereka saling menempel menciptakan hawa panas di sekitar. Perhatian Ishak tertuju ke bibir Eve yang basah, seharusnya dia bisa menahan diri tapi terlanjut Eve mengangkat wajahnya, mereka saling menatap. Mata Eve Daphne mengerjap saat kejatuhan air yang mengalir dari rambut Ishak. Air sisa mencuci wajah. Tangannya refleks mengusap matanya yang terasa perih. Stop! Kau bisa membuat matamu merah. Ishak menahan kedua tangan Eve. Tapi mataku. Eve masih memejamkan mata. Ucapannya terhenti kala pipinya terasa hangat. Ternyata Ishak menyentuh wajahnya menggunakan telapak tangannya yang besar. Mengusap mata Eve yang terkena air. Namun tak lama dia justru terdiam karena tak lagi merasakan gerakan. Namun Eve yakin tangan Ishak masih berada di pipi. Entah apa yang dilakukan Ishak saat itu, namun Eve merasa sesuatu ada yang mendekat ke wajahnya. Ada hawa panas di sekitar wajahnya. Bahkan Eve sangat yakin bahwa Ishak tengah mendekati wajahnya saat itu. Harum, wangi maskulin tercium semakin kuat. Eve menelan saliva. Tuan Prison. Eve gugup, pipinya merona. Berharap apa yang ada di pikirannya tak akan terjadi.